Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Gimana kabar sahabat semua? Sehat-sehat saja ya. Dan di depan saya ini yaitu terdapat Xiaomi Redmi 5 Rossi ya, dengan kode NEM-nya yaitu kendala tidak ada layanan ya, atau sinyal silang. Oke, jadi di sini saya coba akan cek emailnya aman ya, tidak bermasalah untuk emailnya. Lalu kenapa tidak ada sinyal? Kita pastikan softwarenya terlebih dahulu ya. Apakah normal, aman ya? Jadi untuk versi Vita basis aman, email aman. Nah, kita coba akan pencarian manual ya. Di sini terbaca ya untuk providernya. Kita coba pencarian manual ya. Jadi apakah diketemukan sinyal, dan ternyata gagal ya. Oke, jadi langsung saja sudah saya skip videonya dan saya lepas kalengnya ya. Jadi di sini IC PA dan ini IC WTR untuk area sinyal yang di sinilah yang kita akan eksekusi untuk HP ini ya. Jadi biasanya yang keroknya yaitu IC WTR ya. Jadi untuk chipset Qualcomm ya, terutama sering saya ketemukan ya, cek di Xiaomi terutama. Nah, di sini sudah saya siapkan penggantinya ya. Jadi IC yang baru untuk IC WTR-nya, dan sering terjadi ya, entah kenapa di Xiaomi rata-rata IC WTR-nya yang bermasalah ya. Apakah memang kualitas ataupun hal yang lain, saya juga tidak tahu ya. Dan beginilah penampakan untuk IC yang akan kita eksekusi, yaitu IC WTR 2965 ya. Dan sebelum kita panasi, yaitu alangkah baiknya kita kasih plug biar cepat meleleh untuk kaki-kaki IC-nya ya, pinnya, biar tidak merusak PCB ya. Karena kita terlalu panas biasanya itu akan menyebabkan PCB itu menggelembung, itu akan lebih repot lagi ya. Oke, jadi di sini kita gunakan panas 360 ya. Jadi untuk awal-awal sampai 370 kalau saya ya. Jadi di awal-awal biasanya keras ya, karena timah pabrikannya itu biasanya keras. Dan kita akan bersihkan ya. Jadi untuk membersihkannya ya kita kasih plug, lalu kita akan tarik timahnya pakai solder wick ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk di IC WTR ini kecil ya, jadi ukurannya kita pun harus gunakan mata solder yang kiranya tidak menyenggol komponen-komponen kanan kirinya ya. Karena untuk di bagian sinyal itu sangat berpengaruh ya. Jadi komponen satu itu rata-rata disusun secara seri ya. Jadi ibaratnya kalau hilang bisa putus jalur dan sinyal bermasalah ya. Makanya kita harus hati-hati untuk di area sinyal ini, jangan sampai menyenggol kutu-kutu kanan kiri IC WTR ini ya. Dan perlu diingat posisinya tadi ya. Jadi untuk titik IC WTR-nya. Oke, jadi setelah kita tarik pakai solder wick, nah kita sikat-sikat seperti ini. Kita kasih pembersih PCB atau thinner pun boleh ya. Jadi di sini kita lihat apakah sudah rata. Kita pastikan. Nah, di situ terlihat ya ada pinjolan dua putih ya. Dua titik ya. Jadi dua titik ini ada pinjolan, yaitu belum rata ya. Jadi timahnya masih metungul ya, kata orang Jawa, masih pinjol ya. Jadi itu kita harus ratakan
kita dengan solder wick seperti tadi ya. Jadi dipastikan benar-benar rata ya, karena untuk IC WTR ini memanglah gampang-gampang susah ya untuk pemasangannya. Terkadang tidak terlihat ada benjolan, kita pasang lalu tidak merekat semua ya, ada yang kaki yang gantung. Nah, itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti ya. Jadi sinyal bisa saja tidak muncul walaupun sudah diganti. Nah, di sini maka kita pastikan benar-benar rata ya. Dan tak lupa yaitu selain rata itu terlihat ya, jadi untuk timah-timahnya tidak tertutup kotoran ya. Nah, seperti ini kita bersihkan lagi. Nah, kita perjelas lagi di sini aman ya, jadi tidak ada pin yang lepas ataupun pin-pin yang tertutup kotoran ya. Jadi kalau tertutup kotoran yaitu tidak mau menempel ya. Oke, jadi di sini saya siapkan IC WTR-nya. Kita lihat yang baru ya tadi ya, kita tidak cetak di sini, kita inceng saja ya. Jadi kita lihat apakah kakinya sudah oke atau ada yang kurang ya. Jadi kalau memang IC-nya tidak rata ataupun ada pin yang lepas, tentunya kita cetak ulang kembali. Namun di sini saya rasa sudah aman, saya langsung kasih plug untuk di papan PCB-nya, dan di sini sedikit saja ya, tidak usah terlalu banyak, jadi agar nanti terkena semburan panas itu tidak lompat-lompat ya. Karena kalau terlalu banyak plug ya pastinya akan lompat-lompat ya, karena IC WTR itu kecil dan susah ngepaskannya ya kalau loncat-loncat ya. Oke, jadi kita letakkan seperti awal titiknya, posisinya, dan bisa kita lihat itu ada garis 3 ya. Jadi sudut 1, sudut atas 1, dan kanan 1 ya. Nah, di sini ada 3 titik, harus pas ya. Oke, setelah pas kita akan panasi pelan-pelan ya. Jadi awal-awal kan biasanya untuk melelehkan plug yang di bawah IC kan, nah seperti ini kan loncat-loncat ya, karena melelehnya belum rata ya. Jadi solusinya ya pas mau IC mau lompat ya kita jauhkan blowernya ya. Nah, begitu sudah melelehnya rata, nah dia meleleh timah maka akan ke tempat sendirinya dia ya. Jadi terlihat bergeser cenil-cenil seperti ini ya. Kalau disentuh ya itu tandanya sudah meleleh ya. Namun untuk memastikannya, jadi biar kita lebih yakin ya, betul, kita lebih yakin, kita tambah plug sedikit di atasnya, kita tembak blower sekali lagi ya. Jadi kita blower sambil kita sentuh secara lembut ya, tidak boleh terlalu kasar nyentuhnya. Nah seperti ini ya, sudah mak cenil, nah berarti ini sudah oke ya. Nah seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi untuk di pemasangan IC, terutama IC WTR yang kecil-kecil seperti ini ya. Oke, jadi kita tunggu sejenak, yaitu supaya dingin, lalu kita bersihkannya. Jadi untuk teman-teman ya, membersihkan saya rasa udah tahu semua lah ya. Jadi mau pakai pembersih PCB atau thinner pun boleh. Oke, jadi penampakannya seperti ini setelah kita pasang untuk IC WTR-nya, dan kita pastikan ya, jadi untuk kutu-kutunya aman sentosa ya, tidak ada yang lepas. Oke, kita pengujian. Nah
kita akan rakit ya setelah kita pasang untuk IC WTR nya. Nah, untuk posisinya seperti ini ya, saya rasa oke untuk pemasangan kali ini, dan kita akan tes ke mesinnya ya, apakah pemasangan berhasil atau gagal. Oke, jadi kita akan coba pasang kartu Telkomsel di sini yang provider paling dekat ya, jadi biar tahu kepastiannya apakah ada sinyal apa enggak ya. Oke, jadi kita tunggu untuk loadingnya dan kita lihat hasilnya ya. Jadi untuk pemasangan IC yaitu seperti tadi ya, jadi kita tembak lalu akan bergeser dengan sendirinya ya. Oke, kita lihat, mantap jiwa ya. Jadi di sini Telkomsel pakai masker ya, mantap. Kita sudah ada saran pakai masker, berarti sudah normal ya. Wah, baterainya mau habis. Di sini 4G nya juga keluar. Kita akan coba tes yaitu untuk cek pulsa ya, bintang 888 pagar. Kita tunggu, mantap ya, bisa cek pulsa, berarti aman ya. Jadi untuk di HP ini sudah normal. Kita rakit dan kita tulis nota wajahnya ya. Oke, kita kembalikan untuk kameranya dan kita rakit kembali. Oke, lalu tak lupa untuk fingerprintnya dan penutup belakangnya ya, kita kembalikan seperti semula dan kita akan tes ya. Jadi untuk dual SIM apakah sudah normal ya, kita nyalakan dan aman ya. Oke, jadi semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah penyampaian.